Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang respirasi part 2. Pada respirasi part 2 ini memiliki 4 buah indikator. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan siklus Krebs, yang kedua menjelaskan fermentasi, yang ketiga fosforilasi, yang terakhir yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Pembahasan yang pertama yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini merupakan siklus yang digunakan oleh suatu organisme untuk menghasilkan energi. Nah, karena siklus ini juga menghasilkan asam sitrat, siklus ini kerap kali disebut dengan nama siklus asam sitrat. Nah, ada 8 tahap siklus Krebs. Yang pertama itu proses pembentukan sitrat. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Nah, yang ketiga itu terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama. Yang keempat yaitu terjadinya proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima yaitu suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Yang keenam, pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat. Yang ketujuh yaitu proses hidrasi. Pada proses hidrasi terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang terakhir yaitu malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksalatosetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Pokok pembahasan yang kedua yaitu fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi ini juga merupakan suatu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas mendefinisikan bahwa fermentasi ini sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dan tanpa faktor elektron eksternal. Nah, fermentasi ini merupakan proses alami ketika mikroorganisme seperti algi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Pokok pembahasan ketiga yaitu fosforilasi. Fosforilasi ini merupakan penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi ini dapat meningkatkan efisiensi katalik enzim. Nah, mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam satu protein. Sementara fosforilasi enzim ini yang lain akan mengubahnya menjadi bentuk inaktif yang secara intrinsik tidak efisien. Gambar di bawah ini merupakan contoh proses dari fosforilasi itu sendiri. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses respirasi. Yang pertama yaitu usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat aktivitas sehari-hari, yang kelima kondisi lingkungan. Semakin bertambahnya umur manusia, maka frekuensi bernafasnya akan semakin melambat.